Maka Umar bin Khattab menulis instruksi kepada para pemimpin pasukannya, jangan mengangkat Al-Bara sebagai pemimpin sebuah pasukan sebab dikhawatirkan ia akan mencelakakan pasukannya. Karena setiap kali masuk medan perang mati. Itu poin pertama. Cari mati ya. Masuk mati. Jangan berharap pulang. Maka Al-Bara tanpa berpikir mau besar, mau kuat, mau panglima perang, gak penting bagi dia. Langsung tunggangi kudanya, bertakbir, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian memotivasi masyarakat Madinah. Ayo, tidak ada Madinah lagi, mati sekarang. Kemudian menyerang dan dia langsung menemui sendiri panglima perang tersebut. Begitu orang ini, Muhkim ini, lihat Al-Bara berhadapan sama dia dan dia anggap remeh. Karena Al-Bara orangnya bukan tinggi besar, biasa aja. Gitu kan, tadi sudah dikasih gambaran oleh penulis. Mungkin kalau orang lihat di kancah peperangan, orang anggap remeh dia gitu. Maka akhirnya langsung mau diserang, mau ditebas sama Muhkim. Al-Bara tidak buat apa-apa, cuman nunduk saja, artinya menjatuhkan dirinya supaya dia berada di belakang Al-Muhkim ini. Pada saat diserang dia menjatuhkan dirinya, menyeret dirinya sampai ke belakang, lalu dia menebas kedua kaki Muhkim ini. Diambil pedang dari tangannya, dia membunuhnya pakai pedang yang dia miliki. Dan saking kerasnya pukulannya sampai pedang itu patah. Dia adalah Al-Bara ibn Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab. Jadi Al-Bara ibn Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam. Nah, Ghanam ini adalah sukunya beliau. Dari suku Ghanam bin Adi bin Najjar Al-Khazraj. Jadi beliau dari asli penduduk Madinah. Dari suku Khazraj. Ya, kalau masih ingat, saya pernah jelaskan Ansar yang diberikan julukan Ansar, penduduk asli Madinah, maksudnya penolong Nabi SAW, terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Nah, ini suku Khazraj beliau. Orang ini tentunya yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, nanti akan kita ulangi juga sabda ini, tapi saya langsung terjemahkan, nanti kita akan baca bahasa Arabnya insyaAllah pada saat kita jelaskan. Ini masih pembukaan setelah nasab beliau, untuk menguatkan kedudukan orang ini dan menjelaskan bagaimana posisinya. Kata Nabi SAW, banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, hanya memiliki 2 helai pakaian saja, hingga tidak diperhatikan oleh orang-orang sama sekali. Jadi kalau antum ketemu sama Al-Bara bin Malik waktu itu, antum nilai siapa orang ini. Bajunya cuma 2 lembar di badan, penampilannya kusut sekali, gitu kan, lesu kelihatannya, penuh dengan debu. Kemudian kata Nabi SAW, namun seandainya ia memohon kepada Allah kutukan buat seseorang, pasti akan dikabulkan. Dan di antara mereka adalah Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhum. Saya akan coba baca dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini dari kisahnya seperti biasa. Setelah itu insya Allah baru kita masuk untuk menjelaskan tentang manaqib beliau, keutamaan beliau, poin demi poin, baru kita masuk ke penutupan tabligh akbar kita, masalah ad-durus wal ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Kata penulis ini, Al-Bara ibn Malik, judulnya Sang Perindu Kematian. Apabila ia bersumpah dengan nama Allah, pasti dikabulkan olehnya. Sesungguhnya rahasia keagungan pejuang yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah adalah ambisinya untuk mati melebihi ambisi musuh-musuhnya untuk hidup. Itu kelebihannya orang kalau berperang benar di jalan Allah, maka ambisi untuk mati itu lebih besar daripada ambisi musuh yang berharap hidup. Inilah rahasia keagungan tamu kita, kata beliau, ya. Seorang kesatria di mana kita akan berinteraksi dengannya melalui baris-baris kalimat berikut ini. Ia adalah Al-Bara ibn Malik, sang kesatria ahli perang, sahabat Rasulullah SAW, dan saudara khadim atau pelayan Nabi SAW, Anas ibn Malik. Ia ikut serta dalam perang Uhud dan baiat di bawah pohon atau baiat Ridwan. Nah, perlu saya tambahkan informasi, kalau ayahnya tadi sudah kita sebutkan, dia namanya Malik ya, tapi Malik ini meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya seorang wanita yang masyhur, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, atau julukannya Rumaisa atau Gumaisa.
Ibunya memang sudah dapat jaminan surga ini ya. Kita pernah jelaskan itu pada saat kita jelaskan saudaranya Al-Bara, yaitu Anas bin Malik. Pernah kita bahas dalam tablik akbar kita itu. Nah ini memang anak dari wanita mulia, memang sangat salihah. Ya saking solehnya sampai dapat jaminan surga. Dan memang lahirlah di tangan dia ya Al-Bara ibn Malik ini. Lalu kata penulis, sungguhnya orang yang melihat Al-Bara untuk pertama kalinya saat sedang berperang, ia tidak dapat mempercayai dirinya bahwa ia seorang kesatria yang tidak hanya berperang demi meraih keberuntungan dan kemenangan. Akan tapi justru untuk meraih mati syahid. Ia mencari surga dimanapun berada dan bagaimanapun cara menuju ke sana. Bahkan sesulit apapun, slogannya selalu dalam hidupnya adalah Allah dan surga. Ini tokoh yang sedang kita pelajarin. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab takut mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan karena khawatir dengan keberaniannya untuk mati yang luar biasa. Maka Umar bin Khattab menulis instruksi kepada para pemimpin pasukannya jangan mengangkat Al-Bara sebagai pemimpin sebuah pasukan sebab dikhawatirkan ia akan mencelakakan pasukannya. Karena setiap kali masuk medan perang mati. Itu poin pertama. Cari mati ya. Masuk mati. Jangan berharap pulang. Nanti kan kita lihat bagaimana motivasi dia pada saat di Yamamah. Khalid bin Walid butuh semangat untuk pasukan. Khalid bin Walid suruh dia, ayo Bara, ayo berangkat. Dia langsung bicara nanti. Hai penduduk Madinah, nggak ada Madinah lagi buat kalian mulai hari ini. Lupain semua. Allah dan surga. Sekarang perang, mati. Jangan pulang ke Madinah. Begitu luar biasa ini. Karena memang iman ini sudah tertanam dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Dunia yang dilalui cuma sebentar. Kemudian sini penulis mengatakan siapakah Al-Bara itu radhiyallahu anhu? Ia adalah salah satu dari pasukan berkuda Rasulullah SAW yang pemberani. Dan salah satu simbol pejuang yang baik, berbakti, maksudnya berarti pada Allah dan Rasulnya, dan juga suci, maksudnya tidak suka buat dosa. Ia juga termasuk dari sahabat besar Rasulullah SAW yang hidup dalam kezuhudan yang hakiki. Kesatria berkuda ini adalah salah satu dari kesatria cerdik dan pahlawan gagah berani yang telah mencatatkan pengaruh-pengaruh paling agung dan sidik jari paling berkesan dalam medan pertempuran di masa kenabian yang terus diabadikan. Artinya setiap kali orang baca tentang peperangan Nabi, maka tidak luput dari nama Al-Bara ibn Malik. Setiap kali orang juga mempelajari tentang peperangan terjadi di masa dua khalifah, di Abu Bakar dan Umar juga tidak akan pernah luput mengisahkan tentang Al-Bara ibn Malik. Kenapa enggak setelahnya? Karena beliau wafat, mati syahid di masa penyerangan Tustur di masa Umar radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu dari sekian kesatria langka yang dijadikan sebagai legenda hidup dalam ketangkasan berkuda dan kehebatan dalam berperang. Tapi ini real ya. Sekarang generasi muda muslim lebih banyak diberikan tokoh-tokoh fiktif ya. Spiderman, Batman yang tidak masuk akal. Mana orangnya itu? Ya. Bohong bisa terbang, bohong bisa pakai jaring melengket sana sini, dusta. Nggak ada. Jadi tokoh fiktif. Semua itu dan sejenisnya makin hari makin dilahirkan tokoh-tokoh fiktif semuanya. Punya kelebihan ini dan kelebihan itu. Mana ada kelebihan seperti itu di muka bumi ini? Tidak ada. Kita punya tokoh-tokoh muslim yang sejati. Betul-betul keberanian luar biasa. Masuk dengan keterampilan perang. Dengan keimanan mereka. Dan betul-betul mengalahkan musuh. Gitu. Ia juga adalah salah satu sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Dan salah satu pemuka yang baik hati. Ia telah berhasil membunuh 100 orang kafir dalam duel. Ya. Dan 1 lawan 1. Dari dalam masa jihadnya beliau, dari awal jihad, dari perang Uhud beliau ikut. Mulai Uhud karena di perang Badar belum diizinkan, masih kecil. Karena dia dekat dengan umur saudaranya Anas. Maka mulai perang Uhud sampai beliau wafat mati syahid di Tustur nanti di Persia. Maka beliau sudah berhasil mengalahkan 100 orang dalam duel berdua. Pastikan ini punya keterampilan luar biasa gitu. Ia selalu menunggang kuda dengan cara terlebih dulu menggiringnya, lalu duduk rata di atas punggungnya dengan mudah dan enteng. Maksudnya kudanya disuruh lari dulu, ditepuk sama dia, lalu dia lari kejar, lalu dia naik ke atasnya. Ya, karena luar biasa keterampilannya gitu. Dialah sang kesatria ahli berperang, sahabat Rasulullah SAW dan saudara khadim atau pelayan Nabi Anas bin Malik. Ya kalau antum sudah tahu alhamdulillah pernah kita bahas itu ya. Tapi kalau perlu saya ingatkan Anas bin Malik ini yang pernah dibawa oleh ibunya
Ummu Sulaim pada saat pertama sekali Nabi SAW hijrah ke Madinah langsung dibawa oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Maka Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dari umur 9 sampai 19 tahun. Dialah yang meriwayatkan hadis yang mengatakan saya telah menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun belum pernah saya temukan Nabi SAW bertutur kata yang kasar baik kepada para istri ataupun pembantunya. Ini dari riwayat Anas saudaranya beliau gitu kan. Ini yang disebutkan sini dia adalah saudara khadimnya Nabi SAW. Lalu ada juga subjudul ditulis oleh beliau kesatria berkuda yang tiada tandingannya. Referensi-referensi yang berbicara tentang Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu menyinggung ciri yang menonjol pada pribadinya. Seperti keberaniannya, ketangkasannya dalam berkuda dan tekadnya yang tiada rasa gentar sedikit pun. Berita-berita tentang Al-Bara' terfokus pada ketangkasan berkuda, keberanian dan pengorbanan diri yang hakiki. Maksudnya untuk mati syahid. Ia merupakan salah satu tokoh terbesar kesatria berkuda dari kalangan Ansar yang mendatangkan keberkahan. Dan dikenal dengan kesengitan dan kegarangannya dalam perang. Kehidupan Al-Bara' adalah berjuang dan terus berjuang dan jihad juga terus berjihad. Perang Uhud merupakan perang pertama yang diikuti Al-Bara' dalam mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian disusul dengan sejumlah peperangan lainnya. Seperti perang Khandak. Di mana perang ini juga dia punya kiprah. Tak kala Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah. Waktu mau umroh ya. Karena habis perang Khandak. Nabi SAW mengajak muslimin untuk umroh. Sekitar 1.400 orang. Dan akhirnya di sana terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Karena orang-orang Quraisy menahan muslimin untuk masuk umroh. Ditulislah kesepakatan pada saat itu untuk tidak boleh ya masuk pada tahun itu, tahun depan baru masuk. Namun sebelum ditulis kesepakatan tersebut ya sempat Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hai Umar, pergilah masuk ke Mekah, temuin Abu Sufyan dan sampaikan maksud kita untuk umroh. Silakan dilihat kita semua berihram. Kita juga membawa hadyu, hewan kurban. Kenapa dianggap kita mau berperang?" Lalu Umar mengatakannya, "Rasulullah, Anda tahu bagaimana kerasnya saya terhadap Quraisy. Kalau Anda suruh saya nanti saya masuk, Abu Sufyan bicara kasar, saya perang tuh di sana." Gitu. Lebih baik utus orang yang lebih lembut dari saya dan keluarganya Abu Sufyan, sama-sama suku Umayyah. Kata Nabi SAW siapa? Kata Umar, Uthman bin Affan. Kata Nabi SAW, baiklah. Diutuslah Uthman. Rupanya Uthman itu masuk ke Mekah karena sahabat dekatnya Abu Sufyan, satu suku, juga sama-sama tokoh Mekah. Waktu disampaikan tujuannya muslimin, Abu Sufyan sempat menahan Uthman bukan untuk ditawan, tapi untuk ngobrol. Cuma karena lama, Nabi SAW pikir ada sesuatu terjadi pada Uthman nih. Maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengajak semua ya muslimin yang ada pada saat itu sekitar 1.400 orang ya, itu untuk baiat, ambil janji setia kalau Utsman tidak kembali atau terbunuh maka kita serang Mekah nih. Semuanya salaman dan Al-Bara' ibn Malik salah satu yang pertama menyalami Nabi SAW untuk sepakat untuk itu. Maka dikenal dengan baiat Ridwan. Nanti kan kita pelajari sebentar dalam Durusul Ibar bagaimana kedudukan orang-orang yang hadir di baiat Ridwan itu. Kurang lebih 1.400 orang. Jadi ini perselisih pendapat antara ulama hadis sejarah. 1.400 orang semuanya sahabat yang baiat atau 1.399. Kenapa? Karena ada satu ya orang munafik yang ikut pada satu dalam buku-buku sejarah. Dia tidak mau baiat. Pada saat orang semua sudah baiat, Nabi SAW mengatakan kalian semua akan masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Karena si munafik sembunyi di belakang unta supaya nggak kelihatan. Supaya dia tidak baiat gitu. Nah dari situ selisih pendapat ulama antara 1.400 atau 1.399. Karena jumlahnya sekitar begitu yang ikut pada saat itu. Jadi dikatakan tak kala Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah, Al-Bara' juga ikut berangkat menyertainya. Ketika kaum muslimin mulai berbaiat kepada Rasulullah SAW yaitu baiat Ridwan atau baiat yang janji setia yang diridhoi di bawah pohon, tangan kanannya menjabat tangan kanan Rasulullah SAW yang mulia lalu berbaiat kepadanya untuk siap mati. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dari atas 7 langit seraya mensucikan baiat ini dan meridhoi para pesertanya dalam surah Al-Fatih ayat 18 yang bunyinya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah al-ayah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.
Setelah baiat yang diberkahi dan menunjukkan kedalaman iman dalam diri para sahabat, Al-Bara' melanjutkan perjalanan jihad dan pembelaannya tentang syariat agama ini. Ia ikut serta dalam penaklukan Mekah, perang Hunain dan peperangan-peperangan lain semasa hidup Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW berpulang ke Rafiul A'la atau kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberkahi kehandalan, beliau diberkahi atau diberikan kehandalan berperang atau berkuda dan berperang, dan juga kepahlawanan yang langka. Maksudnya tidak pernah mengenal capek, letih, tidak pernah mau tahu umurnya sudah berapa, intinya selalu ada kesempatan perang beliau ikut. Apakah setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, perjalanan ketangkasan berkuda itu berhenti dalam hidup Al-Bara' ibn Malik, sang ahli berkuda yang gagah berani ini? Tanda tanya. Lalu penulis bilang tentu saja tidak. Perjalanan masih panjang di hadapan Al-Bara' sebab ia masih dalam masa berkembang dan usia belia yang semangatnya selalu berkobar untuk berperang dan bertemu dengan musuh-musuh. Bila mana perang mulai berkecamuk, Al-Bara' mengamuk menumpas setiap kekuatan jahat dan tindakan melampaui batas yang ditemui di hadapannya. Ia tidak peduli dengan yang namanya kesatria, benteng, tombak atau pedang. Ia akan mendobrak segala yang di hadapannya dengan kekuatan iman. Ini mahal sekali bahasa ini ya. Saya waktu baca ini, saya langsung coba merenungi itu. Setiap kali saya baca, saya coba renungi. Dengan harapan kalau saya pun meresapi ini, kalau saya sampaikan, antum pun bisa merasakan itu. Karena kalau kita jiwai sebuah materi yang kita ingin sampaikan juga akan beda ya penyampaian dan penerimaan kalau memang kita sampaikan. Karena memang ini penting sekali. Beliau walaupun garang, walaupun memang dia sangat luar biasa ya dalam berperang ya. Namun itu semua dibekali dengan keimanan, dilakukan bukan karena riya. Dan juga kedalaman ikhlas, keberanian menghadapi resiko lalu dikuatkan dan disempurnakan dengan kekuatan dengan keterampilan perang. Jadi bukan cuma keimanan saja, keikhlasan tapi juga keterampilan perang. Bukan juga sebaliknya, bukan hanya keterampilan perang, senjata, penampilan segala macam, tapi juga diikuti dengan keimanan tersebut. Dan ini penting sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mengutus pasukannya selalu mewasiatkan, ingat, musuh kalian pasti lebih banyak jumlahnya, pasti lebih banyak senjatanya. Kalau ke bahasa kita sekarang mutakhir senjatanya. Ya. Hanya saja mereka bermaksiat kepada Allah. Kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit juga jumlah. Tapi kelebihan kalian beriman kepada Allah. Dan karena keimanan ini Allah buat kalian menang. Kalau kalian juga bermaksiat, pastikan kalian akan kalah. Karena secara jumlah dan juga senjata mereka lebih banyak. Lalu kata beliau di sini, selanjutnya kata penulis, selain itu ia juga mencegah kekuatan jahat melebar dan mengembangkan kekuasaan. Anda akan menyaksikan salah satu dari sekian sikapnya tersebut dalam pertempuran Yamamah. Nanti akan kita jelaskan pertempuran Yamamah itu ya. Ada subjudul yang lain beliau mengatakan, andai kata ia bersumpah dengan nama Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Ini tadi saya bilang kita akan bacakan lafaz hadisnya dalam bahasa Arab ya. Rasulullah SAW bersabda, kam min ash'athi akbari zi zimraini la yu'bahu lahu law aqsama ala Allahi la abarrahu minhum Al-Bara' ibn Malik. Berapa banyak orang yang berambut kusut, berdebu, berpakaian lusuh dan tidak dipedulikan orang. Namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya, dan di antara mereka adalah Al-Bara' ibn Malik. Bagi yang pegang bukunya tentu ada footnote di bawah nomor 5 itu ya, diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga riwayat lain dari Anas bin Malik, saudaranya sendiri meriwayatkan, ia berkata, sabda Nabi SAW, kam min dha'ifin mutadha'ifin zi zimraini law aqsama 'ala Allahi la abarra minhumul Bara' ibn Malik. Berapa banyak orang yang lemah, orang merasa lemah ataupun dilemahkan oleh orang lain. Lagi berpakaian lusuh, namun andai kata ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Di antaranya adalah Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhum. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh beliau, dan juga Az-Zahabi menyetujuinya. Lalu penulis mengatakan para sahabat Nabi ridwanullah tidak pernah lupa predikat baik untuk Al-Bara' ibn Malik ini. Artinya setelah penyebutan Nabi SAW tentang hadis ini, semua sahabat hafal benar hadis ini umumnya. Dan pada saat nanti peperangan terjadi, kalau sudah lagi berkecampuran dan ada Al-Bara' bin Malik, mereka mengatakan, wahai Al-Bara', bukankah Rasulullah mengatakan kalau kau bersumpah Allah akan kabulkan? Sumpahlah, ayo supaya kita dimenangkan. Jadi mereka selalu mengingat predikat ini yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Al-Bara'.
Lalu ada subjudul lain, lembaran-lembaran cahaya yang menyinari sepanjang masa. Ini kata penulis ya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, mulailah sejumlah kabilah Arab murtad dari Islam. Karena ada memang yang masuk Islam di masa Nabi SAW di akhir-akhir setelah penaklukan kota Mekah. Dan juga menangnya Nabi SAW di Hunain, suku Hawazim yang di Taif takluk juga. Yang itu merupakan dua ya lokasi yang kekuatan umat orang Arab di Jazirah Arab ya. Mekah, Quraisy dan juga suku Hawazim. Dua-duanya takluk di tangan muslimin. Dikalahkan oleh muslimin. Nah di saat itu banyak kabilah-kabilah Arab datang masuk Islam karena takut saja. Bukan karena mau masuk Islam. Nah setelah Nabi SAW meninggal, banyak di antara mereka kembali murtad. Lalu datang berbagai fitnah dari segala penjuru. Dan hampir saja matahari Islam menghilang. Kalau saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjanji menjaga agama ini. Maka bangkitlah Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri tegak menghadang fitnah. Dan benarlah perkataan orang yang telah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga Islam pada masa kemurtadan yaitu Yaumur Riddah. Maksudnya setelah Nabi SAW meninggal banyak yang murtad meninggalkan Islam. Itu dijaga dan dituntaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan masa percobaan yang dikenal dengan Yaum Al-Mihnah. Ini maksudnya pada saat tersebar pendapat ya Mu'tazilah yang mengatakan atau kelompok yang mengaku kelompok Islam pada saat itu kalau Al-Quran itu adalah makhluk ya. Dan Imam Ahmad menyelamatkan umat Islam dengan tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan dan bukan makhluk. Karena kalau orang katakan perkataan Allah makhluk berarti Allah juga akan jadi makhluk gitu kan. Maka beliau mempertahankan itu dikenal dengan Yaumul Mihnah melalui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata penulis Abu Bakar tegar laksana gunung dalam menghadapi fitnah yang hampir saja menghancurkan segala sesuatu tersebut tanpa pandang bulu. Abu Bakar mengerahkan panji-panji kepada para panglima perang muslim untuk menghancurkan fitnah dan juga mengembalikan manusia ke jalan Allah. Saya sedikit review. Di masa Abu Bakar, kita pernah bahas ini sahabat yang pertama di jilid pertama buku kita. Ini sudah jilid ketiga ya. Bagaimana pada semasa itu umat Islam sangat sedikit di Madinah. Tidak banyak. Bukan kayak kita sekarang Masya Allah sudah miliaran jumlahnya. Betul-betul sedikit dan umat Islam pusatnya di Madinah. Waktu Nabi SAW meninggal, mayoritas orang-orang Arab banyak murtad. Muncul nabi-nabi palsu. Nanti kita jelaskan tentang Al-Musailam Al-Kadzab yang karena ada hubungannya sama Al-Bara' ibn Malik. Tapi ada dua orang yang muncul, Musailam Al-Kadzab dan Aswad Al-Unsi. Musailam Al-Kadzab di Yamama dan Aswad Al-Unsi di Yaman. Gitu kan? Itu mengaku sebagai nabi dan pengikutnya banyak sekali. Maka pada masa itu, ya, Abu Bakar menyusun pasukan untuk menyerang mereka satu persatu. Tapi pasukan umat Islam sedikit. Cuma dengan keyakinan pasti Allah akan menangkan agamanya. Umar sendiri yang sangat tegas mengatakan, wahai Abu Bakar. Waktu Abu Bakar jadi khalifah. Kenapa kita tidak kirim da'i aja dulu ke mereka? Supaya ya kita dakwahi. Kata Abu Bakar tidak. Saya akan memerangi siapapun yang menolak untuk membayar zakat. Ya, yang pernah mereka serahkan kepada Nabi SAW walaupun itu hanya tali kekangan domba saja. Maka Abu Bakar pun menyusun pasukan. Subhanallah hikmahnya apa? Waktu pasukan keluar dari Madinah, di Madinah kosong. Cuma ada beberapa orang laki-laki, orang-orang tua, wanita. Tapi dengan keluar pasukan menyerang dan meredam fitnah-fitnah ini, orang-orang di luar pada bilang, pasti Madinah banyak pasukannya. Karena pasukan keluar. Gak mungkin Madinah dibiarkan kosong. Karena itu mereka tidak serang Madinah. Kuasa Allah SWT mendatangkan kemenangan bagi muslimin pada saat itu. Ibnu Ishaq berkata, ini seorang ahli sejarah, tak kala Rasulullah SAW wafat, bencana yang dialami kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tak kala Rasulullah SAW wafat, banyak Arab-Arab atau bangsa Arab yang murtad. Lalu agama Yahudi dan Nasrani mulai berani unjuk gigi. Dan kemunafikan pun bermunculan. Sehingga kaum muslimin bagaikan kambing yang kehujanan di malam musim dingin karena kehilangan sosok Nabi mereka Muhammad SAW. Hingga akhirnya Allah SWT mempersatukan mereka di bawah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini ada alasan kenapa Ibnu Ishaq menyebutkan ini ya. Jadi di masa Nabi SAW kalau antum pernah dengar peperangan Nabi yang paling terakhir. Ada yang tahu perang yang mana? Satu masjid nggak ada yang tahu. Perang Tabuk. Nah, jazakallah khair. Perang Tabuk ini peperangan terakhir Nabi yang Nabi wajibkan seluruh sahabat ikut. Waktu itu pertama kali pasukan muslim sampai 30.000 orang. Itu untuk apa? Menyerang benteng Romawi. Dan waktu itu rajanya mereka, Heraklius itu pernah masuk Islam kemudian murtad. Gitu.
Karena dia tidak mau kehilangan kerajaannya. Dan dia pernah mengatakan pada utusan Nabi, sampaikan kepada Nabi Muhammad kalau saya mendukung beliau dan kalau saya hidup di dekatnya dia, saya akan cuci kakinya. Ya. Kemudian waktu sahabat ini menyampaikan kepada Nabi SAW mengatakan dia dusta. Dia hanya takut kehilangan kerajaannya. Beda dengan Najasyi. Najasyi malah mempertahankan walaupun dia sembunyikan Islamnya, maka Nabi SAW sholati pada saat meninggal. Nah, Heraklius ini tidak mau gitu. Dia murtad dan terbukti dia berkoalisi dengan beberapa suku Arab yang memang ingin memerangi kaum muslimin. Maka Nabi SAW ya pada saat itu menyerang mereka, mengepung mereka gitu kan. Dan di situ subhanallah Heraklius ini tahu kalau ini Nabi. Apa dia bilang sama pasukannya? Jangan kalian lawan orang ini. Karena ciri-ciri kenabian benar ada padanya. Kalau kita keluar pasti kita kalah. Dan akhirnya habis semua kerajaan Romawi ini. Tidak akan ada lagi dalam sejarah hidup. Karena pasti Nabi menang. Oleh karena itu mereka tidak keluar. Nabi SAW bertahan di benteng situ. Mereka tidak mau keluar. Sampai akhirnya Nabi SAW pulang membawa nama harum. Tersebarlah berita. Seluruh bangsa Arab telah takluk di tangan Muhammad SAW. Dan juga bangsa Romawi pun takut untuk menghadapinya. Makanya Aisyah di sini mengatakan di riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa orang-orang Arab mulai murtad dan Yahudi dan Nasrani mulai unjuk gigi karena memang di masa Nabi mereka tidak berani. Kemudian kata beliau, perang terhadap kaum murtad yang terus berkobar dan berlangsung hingga selama setahun penuh di masa Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa 2 tahun, tahun 11 sampai tahun 13. 1 tahun penuh itu adalah penyelesaian tentang ya orang-orang yang murtad dari Islam ini. Munculnya nabi-nabi palsu, orang-orang yang menolak membayar zakat dan yang sejenisnya. Kata beliau, perang terhadap kaum murtad terus berkobar dan berlangsung hingga hampir setahun penuh. Merupakan perang paling sengit yang pernah disaksikan oleh bangsa Arab dan kaum muslimin dalam sejarah kemiliteran mereka. Perang ini berhasil memunculkan dan mengungkap tambang para tokoh, panglima perang, yaitu Khalid bin Walid misalnya. Belum ada satu ahli perang pun yang dapat menggantikan posisinya dalam bertempur melawan kaum murtad dan menumpas fitnah yang mereka timbulkan. Wilayah gerak utama adalah wilayah Bazakha di wilayah Bani Asad dan juga kawasan Bita di perkampungan Bani Tamim dan kawasan Yamama. Intinya sebenarnya di sekitar Yamama ya. Bumi kelahiran Bani Hanifah. Nah, di sini saya jelaskan. Kalau pernah dengar saya sampaikan kisah bagaimana Thumamah bin Gusal radhiyallahu anhu, ini orang pernah tertawan di tangan sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini Nabi pernah suruh utus menyerang satu wilayah, pas pulang ke Madinah orang-orang ditawan sama dia, ya yang dikalahkan wilayah itu. Ternyata ada satu orang namanya Thumamah lewat di situ, dikira oleh Muhammad bin Maslamah ini adalah dari suku itu. Ditawanlah dia. Lalu dibawa ke Madinah. Setelah ditaruh di satu tempat semua tawanan, Nabi SAW lewat. Begitu Nabi lihat, Nabi bilang kepada Muhammad bin Maslamah, hai Muhammad, kau tahu ini? Siapa yang kau tawan ini? Dia bilang tidak. Ini Thumamah, kepala sukunya Bani Hanifah. Ini ada alasan kenapa saya sampaikan kisah ya, karena sangat berhubungan dengan Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata Muhammad bin Maslamah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, muliakan dia. Orang ini kalau masuk Islam ada ratusan ribu orang di belakangnya nih. Sukunya besar sekali, suku Hanifah. Kalau masih ingat kisahnya, dia ini, suku inilah yang mensuplai makanan, pangan ke Mekah. Suku ini yang mensuplai itu. Pada saat itu, setiap hari Nabi SAW menyuruh Thumamah ini ditaruh di dalam masjid, ditawan di masjid, diikat di situ, kemudian dia dengarkan tilawah ayat Al-Quran yang dibaca Nabi SAW di sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya yang dibaca oleh para sahabat di masjid. Supaya dia ngerti, supaya dia tersentuh karena memang orang ini, orang Arab tahu apa yang dibacakan dalam ayat Al-Quran. Setiap kali Nabi SAW selalu datang, hai Thumamah bagaimana pendapatmu tentang Islam? Dia mengatakan, hai Muhammad, engkau telah ya menawan seseorang yang punya pasukan di belakangnya. Dan ya juga orang yang kau tawan, orang yang tahu berterima kasih. Artinya kalau kau bebaskan aku akan balas kamu dengan baik. Tapi kalau engkau terus tawan aku, pasukanku akan datang menyerang Madinah. Nabi SAW biarkan aja. Terus kemudian ditanya lagi setelahnya. Setelah 3 hari ditanya, dan umumnya orang pada masa itu kalau sudah ditawan seperti ini, apalagi kepala suku, itu cuma ditawarin sukunya mau tebus yang mahal, atau kalau tidak dibunuh. Supaya sukunya ketakutan. Karena kan seperti ular ditebas lehernya sudah nggak bisa apa-apa lagi karena pimpinannya sudah mati gitu.
Dan pada masa itu sudah tenar sekali itu. Si Sumama ini kaget dan ini penyebab dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW setelah tawarkan di hari ketiga dan untuk bagaimana pendapatmu tentang Islam, dia tetap mengatakan, ya, engkau telah menawan orang yang punya kekuatan dan engkau juga menawan orang yang tahu berterima kasih. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Sumama, pulanglah, aku telah memaafkanmu. Tidak diambil hartanya, tidak disakiti. Bahkan selama muamalah beberapa hari ditawan itu, dikasih makanan, dikasih minuman. Dan Nabi SAW memang menyuruh para sahabat, bukan cuma Sumama, siapapun disuruh muliakan. Maka sebagian tawanan orang-orang kafir sempat berkata pada saat itu, kami menyaksikan bagaimana sahabat-sahabat Muhammad, mereka memasukkan ke mulut-mulut kami roti yang manis dan mereka sendiri mengkonsumsi kurma yang kering. Karena memuliakan para tawanan, gitu kan, agar mereka juga bisa menerima Islam. Maka pada saat itu Sumama kaget, tidak disakiti, tidak diminta tebusan dari sukunya, tidak juga dibunuh. Maka akhirnya dia masuk Islam. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya dulu sebelum masuk Islam ini, yang paling aku benci ke engkau. Yang paling aku benci ya negerimu, ya Madinah ini. Yang paling aku benci agamamu. Tapi sekarang semua berbalik. Yang paling aku cintai engkau, negerimu dan agamamu. Maka perintahkan ya Rasulullah. Langsung, ini kepala suku ini. Apa yang dia bilang sukunya semua ikut. Perintahkan, mau apa? Mau serang musuh, mau apa, silakan. Kata Nabi SAW tidak. Dakwahi kaummu, gitu kan? Supaya mereka masuk Islam. Lalu apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah dengan Quraisy? Dia sudah tahu Quraisy ini musuhnya, ya Nabi SAW, yang orang-orang kafirnya pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, tidak ada. Tidak harus buat apa-apa dulu sekarang. Terus dia bilang, ya Rasulullah, tadinya waktu saya sebelum ditawan sama Muhammad bin Maslama ini, saya tadinya mau ke Mekah, mau umroh masa itu ya. Masih ada berhalanya, ada syiriknya gitu. Lalu apa saya sekarang lanjutkan umroh? Kata Nabi SAW, iya. Lalu kemudian Nabi ajarkan dia talbiyah yang benar. Karena kan talbiyah yang benar setelah kita tahu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak. Nah ini orang-orang Quraisy tambahkan illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika lak, labbaik aku jawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, sungai puji-pujian, nikmat dan juga kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Orang Quraisy tambah apa? Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki, tamliku wa ma malak, engkau miliki, ya. Dan apapun yang dia miliki, semua dikuasai olehmu ya Allah. Tapi dia bersyirik, mereka syirik. Tetap ada patung yang mereka jadikan perantara dengan Allah. Maka ini dilarang gitu kan. Waktu Sumama masuk ke Mekah, beliau tawaf disambut oleh orang Mekah. Karena ini suku besar, suku Hanifah di sebelahnya Mekah. Yamama itu dekat dengan Mekah gitu. Dan dia pada saat itu mensuplai, penyuplai pangan, makanan pokoknya orang Mekah itu dari mereka. Waktu tawaf, Sumama baca talbiyah tidak ikutin tambahan orang Quraisy. Maka orang Quraisy bilang, apa kau sudah murtad hai Sumama? Kata Sumama, tidak, tapi saya sudah masuk Islam. Oh, orang Quraisy langsung pada saat itu panas, mau menawan dia. Dia mengatakan, kalian tawan saya, kalian tahu siapa saya, kalian tahu bagaimana kekuatan saya. Tapi mereka tetap karena marah ditawan. Sumama kirim utusan informasi ke sukunya, suruh boikot semua makanan yang masuk ke Mekah. Dalam hitungan 2 hari, makanan mereka habiskan. Masa dulu tidak ada kulkas, penyimpanan makanan. Jadi makanan itu sudah rusak. 2 hari habis. Mekah kehabisan makanan. Suku Hanifah semua boikot, nggak boleh. Dan apapun suplai makanan orang selain suku mereka juga mau masuk ke Mekah ditahan semua. Maka akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, sudah Sumama maafin kami akan lepaskan kamu segala macam. Sumama karena Muslim dia bilang apa? Saya tidak akan maafkan kalian, tidak akan kembali pangan ini sampai Rasulullah izinkan. Baru masuk Islam ini. Itu luar biasanya kepala suku begini kalau masuk Islam dan dia memang benar Islamnya. Maka akhirnya disampaikanlah pada saat itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bilang lepaskan saja. Maka dilepaskan. Nah ini kedudukan suku Hanifah ini. Kenapa kita datangkan ini teman-teman sekalian? Setelah itu suku Hanifah ini banyak masuk Islam. Bahkan mayoritasnya masuk Islam. Kecuali ada satu orang tidak mau masuk Islam. Namanya Musailamah. Ya. Nanti diberikan julukan Al-Kazzab. Pendusta oleh Nabi. Ada alasannya kenapa diberikan julukan. Nanti kita sebutkan sebentar. Saya kembali membaca dulu. Pada saat itu Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk ya memberantas
kemurtadan Musailamah al-Kadzab ini, ya, karena dia mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian dipimpin pertamanya oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Tapi dua sahabat ini kalah oleh Musailamah al-Kadzab. Karena jumlah umat Islam cuma belasan ribu pada saat itu, 13 ribu. Jumlah mereka itu 40 ribu lebih. Ini suku besar. Nah pada saat itu akhirnya Abu Bakar mengutus, ya, datang ke sana Khalid bin Walid dan akhirnya mengalahkan benteng tersebut. Tapi saya ingin sampaikan dulu tentang Musailamah al-Kadzab. Ini tentu tidak ada di dalam buku kita, saya sampaikan tambahan. Kita cerita dulu tentang masalah, ini kan tadi perang Yamamah itu terjadi setelah Nabi SAW meninggal, ya. Masa pemurtadan tadi saya bilang. Nah, awal kisahnya itu di tahun 9 Hijriah, setelah pembebasan kota Mekah, setelah suku Hawazim dikalahkan di Hunain, perang Hunain, maka suku-suku Arab tadi kan banyak datang masuk Islam. Di antaranya berbondong-bondong dari suku Hanifah ini masuk Islam. Tapi di saat itu si Thumama ini kalau tidak salah sudah meninggal dunia. Maka yang ditokohkan adalah Musailamah. Datanglah Musailamah juga ke Madinah. Kemudian semua sukunya syahadat pada saat itu, kecuali dia. Dia sengaja duduk di belakang, di luar tembok masjid. Setelah semua masuk Islam, orang sukunya datang mengatakan, wahai Musailamah, kenapa engkau tidak masuk Islam bersama kami? Dia ucapkan kata-kata yang didengar oleh Nabi. Dia bilang begini, kalau seandainya Muhammad mau memberikan kepemimpinan setelah dia meninggal, aku yang jadi penggantinya, aku mau masuk Islam. Nabi SAW dengar itu. Maka Nabi SAW pada saat itu, ya, berdiri dan kebetulan beliau pegang satu tongkat kayu kecil yang biasa beliau pakai untuk ngorek tanah, ya, yang dipakai oleh beliau. Kemudian dia datang kepada Musailamah, dia mengatakan, ya, dengan kata-kata yang masyhur kata Nabi SAW, demi Allah, bila engkau meminta padaku potongan kayu ini tidak akan aku beli, apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Lalu kata Nabi SAW, bila engkau memaksakan kehendakmu, tetap kau mengotot untuk bisa menjadi penggantiku atau mengaku sebagai nabi, maka Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku sangat yakin engkaulah pendusta yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dalam mimpi. Ini kata Nabi SAW kepada Musailamah al-Kadzab di tahun 9 Hijriah, gitu kan. Setelah suku Hanifah pergi semua, Musailamah tetap tidak masuk Islam. Para sahabat menanyakan tentang mimpi Nabi SAW, mengatakan, wahai Rasulullah, tadi anda bilang anda mimpi, ya, mimpi apakah itu? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh kekayaan dunia di tangan umatku. Maksudnya umat Islam akan menyebar di seluruh muka bumi ini. Dan ada 2 gelang emas yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya dan menghilang. Ada 2 gelang emas, aku lihat emas ini bernilai, tapi aku tidak suka, lalu aku tiup lalu menghilang. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, akan ada 2 tokoh dari Jazirah Arab pendusta yang mengaku sebagai nabi dan akan hilang dari umatku. Maksudnya akan dikalahkan oleh umatku. Jadi sepeninggal Nabi SAW keluarlah, ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, seperti Al-Asr al-Unsi di Yaman, tapi ini tidak bertemu sama Nabi langsung. Kalau Musailamah ini agak unik. Begitu dia tiba di Yamamah di tahun 9 Hijriah, dia udah berani mengirim surat ke Nabi SAW. Dia mengatakan begini, sesungguhnya aku juga diutus oleh Allah sebagaimana engkau diutus, ya. Maka bumi kita bagi 2, setengah di bawah kekuasaanku dan setengah di bawah kekuasaanmu. Ini Musailamah al-Kadzab ini, ya. Di sini julukan pertama keluar istilah Kadzab, pendustanya. Maka Nabi SAW balas, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah al-Kadzab, Musailamah pendusta. Sesungguhnya keselamatan bagi orang yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, atau amma ba'd, ketahuilah bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan pastilah kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian setelah itu, ya, meninggallah Nabi SAW. Lupanya Musailamah al-Kadzab ini, ya, dia mulai makin nampak, makin terus dia mendakwakan di kaumnya, saya juga nabi loh, saya juga nabi loh, gitu. Tapi dia caranya supaya orang tidak menolak dia tidak mengatakan Muhammad itu dusta, enggak.
Dia bilang, saya juga mengakui kalau Muhammad itu nabi, tapi kami sama-sama diutus. Gitu. Ya. Sama-sama, saya juga nabi. Maka nggak usah repot-repot belajar ke Madinah, dan saya aja. Jadi seperti itu. Ya. Nah subhanallah, ada satu kisah unik nih. Ini kisah unik ini jarang orang ketahui sebenarnya, tapi perlu kita pelajari. Kisah seseorang yang bernama Nahar bin Umfuwa. Ini orang masuk Islam, belajar Al-Quran sampai menghafalnya, dan belajar langsung dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, yang Nabi SAW memang suruh sahabat belajar Quran dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia menghafal banyak hadis Nabi SAW. Ini si Nahar ini, ya. Nahar itu sebenarnya nama yang masyhur ya di kalangan orang-orang Arab, dipakai nama-nama ini. Tapi ini nama orang ini nama sahabat tadinya awalnya. Kemudian setelah itu ada riwayat Abu Hurairah berkata, pernah satu kali saya Nahar ini dan satu orang Ansar. Waktu itu tiba-tiba Nabi SAW lewat di hadapan kami. Lalu Nabi SAW berkata, sesungguhnya ya, ada salah seorang dari kalian bertiga ini nanti yang akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya itu sebesar gunung Uhud. Lalu Nabi SAW pergi. Abu Hurairah bilang, ya, pada saat itu saya ketakutan sekali. Karena berjalan waktu, orang Ansar ini ikut perang mati syahid. Tinggal saya sama Nahar berdua. Nahar ini hafal Quran, banyak hafal hadis. Saya ketakutan benar. Tapi saya akhirnya mendapatkan jawabannya pada saat sebelum wafat Nabi SAW. Nabi SAW utus Nahar ini bin Umfuza untuk menjadi da'i di suku Hanifah. Memang mendatangi sukunya Musailamah al-Kadzdzab untuk menjadi da'i di sana. Karena sudah banyak yang masuk Islam di sana. Begitu tiba dan Musailamah tahu, Musailamah langsung temuin sebelum masuk ke sukunya. Dan negosiasi. Subhanallah, ini makanya hati-hati teman-teman sekalian ya. Istiqomah dalam kebenaran ini betul-betul butuh perjuangan juga. Jadi jangan karena kita sudah biasa ikut pengajian, sudah biasa sholat, lalu kita anggap kita nggak mungkin terganggu iman kita. Enggak, bisa setiap saat terganggu. Godaan syaitan tidak pernah berhenti. Ini orang hafal Quran, banyak hafal hadis Nabi SAW sampai menjadi da'inya Nabi. Ini bukan main-main untuk dikirim jadi da'i. Subhanallah, Musailamah cuma bilang begini, wahai Nahar, kalau seandainya kau mengatakan kepada kaumku, kalau aku juga Nabi, sebagaimana Muhammad Nabi, aku akan angkat kau sebagai menteriku nanti, maksudnya orang kepercayaanku tangan kanan, dan juga aku akan berikan kau dari harta. Kebetulan Nahar ini orang miskin. Maka subhanallah spontan dia mengatakan, baik saya setuju. Hilang semua itu Al-Quran, hilang semua hadis. Padahal ini pendusta ini. Nabi sudah kirim surat dan sahabat sudah dengar ini pendusta. Maka pada saat dia masuk ke suku Hanifah, akhirnya orang-orang itu pada mengatakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada anda? Ajarkan kepada kami. Apa kata Nahar? Sesungguhnya Rasulullah Muhammad memberitahukan kalau Musailamah juga Nabi. Maka belajarlah dari dia, tidak usah dari saya. Gara-gara itu mayoritas suku Hanifah murtad semua. Gara orang ini. Gara Nahar ini. Gara-gara Nahar ini. Maka pada saat itulah ya makin menjadi-jadilah kekuatannya si Musailamah. Karena mayoritas sukunya memilih dia. Gitu kan? Toh kalau memang di tempat kita ada Nabi, kenapa kita repot-repot beriman pada Nabi yang di Madinah? Nah muncullah rasis seperti itu. Ya. Dan akhirnya terjawablah kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana ya sabda Nabi SAW berlaku pada Nahar itu. Karena mayoritas suku Hanifah murtad gara-gara dia. Ya. Kemudian juga dia menjadi pendukungnya Musailamah al-Kadzdzab dan nanti dia akan terbunuh di dalam peperang atau peperangan Yamama ini. Ini gambaran tentang Musailamah al-Kadzdzab. Jadi pasukan muslim waktu itu diutus Abu Bakar kurang lebih jumlahnya 13.000 orang ya. 13.000, ada sebagian ahli sejarah mengatakan 12.000. Dan saking dahsyatnya perang Yamama ini sampai-sampai pada saat itu yang terbunuh mati syahid 1.200 orang. Ini banyak sekali dari kalangan sahabat. Dari 13.000 meninggal 1.200. Sebenarnya sih tidak besar kalau menjadi jumlah ya, di bawah 10%. Dan terbunuh dari pasukan Musailamah al-Kadzdzab yang tadinya 40.000 orang terbunuh 21.000. Jadi lebih dari setengahnya terbunuh.
Kalau dipresentasikan kurang lebih kata penulis nanti kita bacakan itu sekitar 6% saja dari jumlah syuhada dibandingkan korban muslimin dengan korban orang-orang kafir ini. Baik, saya masuk membacakan lagi kembali karena kita sedang bedah buku, maka saya punya keharusan, kewajiban untuk membaca ini supaya sampai semua apa yang penulis inginkan baru kita masuk tambahan-tambahannya. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ya, berhasil dikalahkan oleh Musailamah al-Kadzab. Begitu juga yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Sampai akhirnya, ya, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid ke sana. Tak kala berada di tempat yang berjarak tempuh semalam dari markas Musailamah, Khalid bin Walid menyerang pecahan pasukan dari Bani Hanifah yang berkekuatan antara 30 sampai 40 prajurit berkuda. Lalu Khalid bin Walid berhasil menawan mereka dan membunuh para pengikut Muja'ah. Muja'ah ini panglima perangnya Musailamah al-Kadzab. Sementara Muja'ah dibiarkan hidup dan dijadikan sebagai sandera karena punya kedudukan di suku Hanifah. Lalu pasukan kaum muslimin dan pasukan Musailamah bertemu di Aqraba namanya, di wilayah namanya Aqraba. Peperangan berlangsung sangat sengit sampai-sampai 7 bilah pedang Khalid bin Walid patah semuanya. Jadi saking sengitnya peperangan sampai bisa patah pedang, 7 bilah pedang patah semua. Belum pernah terjadi sebelumnya peperangan yang sesengit ini. Kaum muslimin berhasil dipukul mundur hingga Bani Hanifah berhasil memasuki tenda Khalid. Akan tetapi kaum muslimin kembali menyusun kekuatan dan berperang mati-matian. Saat itu Khalid bin Walid berkata, "Wahai sekalian manusia, tunjukkanlah diri kalian atau pisahkan dari musuh-musuh kalian agar kita bisa mengetahui sejauh mana kekuatan setiap suku dan dari arah mana kita akan diserang." Akhirnya setelah upaya yang amat keras, kemenangan pun diraih para pendukung penolong agama Allah. Pasukan yang hanya berkekuatan 13.000 personil berhasil mengalahkan pasukan Musailamah yang berkekuatan kurang lebih 40.000 personil atau lebih. Dalam perang Yamamah ini di pihak Bani Hanifah tewas 14.000 orang. Sementara yang terbunuh setelah pengejaran sebanyak 7.000 orang. Jadi 14.000 tambah 7.000 berarti 21.000 orang. Pasukan mereka 40.000 berarti sekitar 50% mereka meninggal semuanya. Jadi peperangan yang sangat luar biasa, korbannya sangat banyak. Sementara yang terbunuh, ya, dan Musailamah juga terbunuh di situ. Sedangkan yang terbunuh dari kalangan muslimin gugur 360 orang dari kalangan muhajirin dan ansar, 300 orang muhajirin yang bukan penduduk Madinah, 300 dari kalangan tabi'in dan 500 dari para qari atau pembaca Al-Quran. Dengan demikian total korban gugur dari pihak muslimin adalah 1.200 syahid. Jika jumlah syuhada kaum muslimin dibandingkan dengan korban tewas kaum musyrikin, maka jumlahnya hanya sekitar 6% saja dari jumlah korban tentara-tentara yang murtad. Dan ini tergolong sebagai kemenangan yang sangat gemilang. Akan tetapi itu semua seakan-akan begitu kecil dibandingkan aksi-aksi heroik langka yang diperagakan oleh Al-Bara ibn Malik. Nah sekarang kita setelah menceritakan panjang lebar siapa itu Musailamah al-Kadzab, kapan dia dapat julukan tadi, bagaimana ceritanya dia murtad, bagaimana koalisi antara dia sama Nahar bin Unfuwa, kemudian sampai akhirnya terbentuk pasukan dan murtad suku Hanifah. Nah di sini mulailah diceritakan tentang kisah Al-Bara ibn Malik oleh penulis. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ini saudaranya Al-Bara, sesungguhnya Khalid berkata kepada Al-Bara pada peristiwa perang Yamamah, "Wahai Bara, ayo bangkitlah." Maka ia pun menunggangi kudanya lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, "Wahai penduduk Madinah, hari ini tidak ada lagi Madinah bagi kalian, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala dan surga." Kemudian ia menyerang dan orang-orang pun ikut menyerang bersamanya. Maka kalahlah pasukan Yamamah dan Al-Bara berhasil menemui Muhkim Al-Yamamah. Ini panglima perang pasukan Musailamah. Lalu ia menebas dan menewaskannya. Kemudian Al-Bara mengambil pedang Muhkim Al-Yamamah lalu menebasnya lagi hingga pedang itu patah. Jadi Muhkim ini perlu kita punya gambaran, dia adalah panglima perang Musailamah yang memang dipilih. Orangnya sangat kekar, sangat terampil dalam berperang, tinggi besar, ya luar biasa gitu. Semua tubuhnya ditutup dengan besi dan memang dianggap mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan dengan rasional manusia. Tapi di sini Khalid bin Walid lihat itu lalu mengatakan kepada Al-Bara, "Hai Al-Bara, ini tanganan, ini bagian kamu ini.
Maka Al-Bara tanpa berpikir mau besar, mau kuat, mau panglima perang, gak penting bagi dia. Langsung tunggangi kudanya, bertakbir, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian memotivasi masyarakat Madinah. Ayo tidak ada Madinah lagi, mati sekarang. Kemudian menyerang dan dia langsung menemui sendiri panglima perang tersebut. Dan dia tahu kelemahannya, prosesi cara perangnya itu diceritakan di riwayat yang setelahnya. Dinukil dari Al-Baghawi. Jadi karena tinggi besar orang ini, maka dia tidak. Dan saking kuatnya Al-Bara tidak berhadapan sama dia dengan cara tangkis-tangkisan. Karena pasti lebih kuat. Maka Al-Bara menjengkelkan satu strategi. Ini cuma satu kali serangan saja. Begitu orang ini, Muhkim ini, lihat Al-Bara berhadapan sama dia. Dan dia anggap remeh. Karena Al-Bara orangnya bukan tinggi besar. Biasa aja. Gitu kan. Tadi sudah dikasih gambaran oleh penulis. Mungkin kalau orang lihat di kancah peperangan, orang anggap remeh dia gitu. Maka akhirnya langsung mau diserang, mau ditebas sama Muhkim. Al-Bara tidak buat apa-apa, cuman nunduk saja, artinya menjatuhkan dirinya supaya dia berada di belakang Al-Muhkim ini. Pada saat diserang dia menjatuhkan dirinya, menyeret dirinya sampai ke belakang, lalu dia menebas kedua kaki Muhkim ini. Sehingga putus kakinya, saking kerasnya tebasan putus, dan jatuhlah dia, kemudian dibunuh pakai pedangnya sendiri. Dan Al-Bara saking ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin, dia pada saat sudah menebas dengan pedangnya kedua kaki Muhkim ini, sudah jatuh dia. Dan jatuhnya ke belakang, digambarkan dalam riwayat kepalanya duluan jatuh, belum mati karena baru kakinya putus. Lalu Al-Bara berdiri di atasnya, kemudian meletakkan pedangnya. Karena dia tahu orang ini sudah tidak bisa buat apa-apa. Diambil pedang dari tangannya, dia membunuhnya pakai pedang yang dia miliki. Dan saking kerasnya pukulannya sampai pedang itu patah. Jadi luar biasa gitu ya, bagaimana bisa digambarkan keadaan ini. Nah, itu disebutkan oleh Al-Baghawi, diriwayatkan dari Al-Bara, ia berkata, pada peristiwa pertempuran melawan Musailamah, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan tanda kutip sini keledai Yamama. Ya, orang Arab ini kalau bilang keledai itu kecil tapi badannya kuat, bukan kecilnya, badannya kuat, tahan kalau jalan jauh, gitu kan? Dan juga orangnya tidak peduli, keledai itu tidak peduli. Ya. Kita mau apapun di sekitarnya dia tidak pernah takut, dia tetap diam aja gitu. Keledai itu beda dengan kuda, kita kaget mungkin lari, kalau keledai beda gitu. Maka diberikan julukan keledai. Ia seorang laki-laki yang bertubuh besar, di tangannya terdapat pedang berwarna putih. Lalu aku menebas kedua kakinya seakan aku melewatin tadi saya gambarkan ya. Lalu terputuslah dari bawahnya, lalu tersungkur dengan bagian belakang kepalanya terlebih dahulu. Jadi dia jatuh gitu. Segera aku mengambil pedangnya, sementara pedangku aku sarungkan kembali. Jadi memang untuk menunjukkan kekuatan umat Islam di situ ya. Dan tidaklah aku membabat orang itu dengan pedangnya sendiri satu kali tebasan hingga patahlah pedang tersebut. Ini dinukil dalam di situ ada footnote-nya nomor 10 dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Jadi 1 halaman 414. Kemudian penutupan dari kisah Yamama ini adalah ada subjudul namanya kebun kematian. Jadi pada saat terbunuh ya Muhkim ini, Musailamah masih berada dalam sebuah kebun kurma yang sangat besar dan pasukannya sudah terpukul mundur. Berkumpullah di sana banyak sekali pasukan yang coba membela Musailamah ini. Dinukil oleh penulis ini, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, kaum muslimin menyerbu pertahanan kaum musyrikin hingga memaksa mereka lari ke sebuah kebun. Disitulah berada musuh Allah Musailamah. Maka berkatalah Al-Bara, wahai kaum muslimin, lemparkan aku kepada mereka. Lalu ia pun diangkat hingga bila mana telah berhasil menaiki dinding, ia menerobos masuk lalu berperang dengan mereka dalam kebun tersebut. Tapi memang di sini Al-Bara sendirian. Dilempar masuk ke dalam kebun itu untuk membuka pintu gerbangnya. Hingga ia berhasil membuka pintu gerbangnya untuk kaum muslimin. Maka kaum muslimin masuk menyerang mereka dan Allah membinasakan Musailamah. Jadi sebenarnya kiprah Al-Bara di sini adalah dialah yang menjadi penyebab utama Musailamah berhasil dijangkau dan akhirnya terbunuh dan habislah fitnah nabi palsu ini. Karena kalau tidak terbunuh Musailamah maka pasti akan ada syariatnya juga Musailamah. Nah, dia pura-pura jadi nabi dan pasti semuanya kedustaan. Karena tidak ada turun wahyu kepada dia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada peristiwa perang melawan Musailamah al-Kadzab atau sang pembohong, Al-Bara memerintahkan sahabat-sahabatnya akan meletakkannya di atas perisai. Tadi saya gambarkan, jadi semua perisai dikumpul oleh beberapa orang sahabat, jadi kayak satu kesatuan, lalu Al-Bara naik ke atasnya. Kemudian mengangkatnya dengan ujung-ujung tombak mereka, lalu melemparkannya ke sebuah kebun, hingga ia menerobos masuk menghadapi mereka, menekan mereka dan berperang hingga berhasil membuka pintu kebun. Pada hari itu ia mendapatkan sebanyak 83 hingga 89 luka, karena dia sendirian.
89 luka. Ya, bayangkan kalau kita kena silet saja sedikit, udah sakitnya luar biasa. Ini 89 sabetan pedang, tombak, tapi tidak gentar. Karena memang iman dalam hati yang mendorong dia untuk itu, dan memang tujuannya cari mati. Ya, tapi kalau musuhnya sudah mati dia nggak mungkin bangunkan, ayo bunuh saya, nggak mungkin, dia cari musuh lain, sehingga banyak sekali luka yang menimpa dia. Oleh karena itu Khalid bin Walid karena luka ini mengistirahatkan Al-Bara selama sebulan untuk mengobati luka-lukanya. Jadi tidak ikut berperang dulu setelah itu. Dan telah tersohor bahwa berita Al-Bara berhasil membunuh 100 kesatria pemberani dalam duel 1 lawan 1 sepanjang pertempuran yang ia ikuti. Sekalipun demikian Al-Bara belum berhasil mendapatkan mati syahid yang dirindukannya bersama setiap denyut jantungnya. Ia ingin memejamkan kedua matanya lalu tidak mendapati dirinya berada dalam temborok burung yang membawanya terbang ke perkemahan para syuhada di bawah naungan Arsyur Rahman. Karena kan orang-orang mati syahid ruhnya ada di temboroknya burung ya, yang berterbangan di sekitar singgasananya Allah. Ya, semoga Allah karunia kita, ini luar biasa. Aminnya loyo benar. Takut mati. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW, maksudnya dia mati syahid, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat di surga dan kekal. Yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbersih dalam hati manusia. Kemudian beliau mengatakan, dinukil juga sebuah subjudul kecil tentang pembicaraan antara Al-Bara dengan saudaranya Anas. Dia pernah mengatakan Al-Bara, aku tidak akan mati di atas ranjangku. Maksudnya, selama Allah kasih aku umur, aku akan selalu di medan perang supaya matinya di sana. Al-Bara radhiyallahu anhu amat yakin bahwa Allah SWT akan menganugerahkan kepadanya mati syahid. Bahkan ia telah mengetahui dari Nabi SAW bahwa ia adalah orang yang doanya mustajab. Dan bahwa jika ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu ia benar-benar merasa tenang. Seluruh jiwanya amat yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Anas, saudara Al-Bara, bahwasanya ia menemui saudaranya Al-Bara yang sedang bersenandung, menyebutkan syair. Lalu ia berkata, engkau bersenandung? Kata Anas tanya, engkau bersenandung? Kata Al-Bara, apakah engkau khawatir aku mati di atas ranjangku? Sementara aku telah membunuh 99 jiwa kaum musyrikin dengan berduel satu lawan satu. Belum lagi yang bersama-sama kaum muslimin yang sempat aku bunuh, maksudnya lebih daripada jumlah itu. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik mengatakan, wahai saudaraku, engkau bersenandung dengan syair padahal Allah SWT telah menggantikannya untukmu dengan Al-Quran. Dan riwayat yang lain juga Anas mengatakan, aku menemui Al-Bara yang sedang bersenandung sambil memainkan tali busurnya. Maka aku berkata, sampai kapan ini? Kenapa kamu selalu sibuk dengan busur panah dan senandungnya ini syair untuk motivasi perang gitu. Maka kata dia, demi Allah sungguh aku telah membunuh 90 sekian jiwa. Maksudnya di sini bukan karena riya. Dia ingin bilang sama Anas bin Malik, tidak usah khawatir. Aku ini jiwaku ini mau mati. Jadi aku senandung sekarang syair ini dan sambil memperbaiki busur panahku ini bukan untuk omong kosong, tapi untuk memotivasi diriku. Kemudian juga aku akan mati nanti di medan perang. Jadi ini yang dinukil tentang berbicaraan dia sama saudaranya Anas. Ada juga subjudul sini Al-Bara menyelamatkan saudaranya Anas ibn Malik. Nah ini kita sudah mulai masuk ke kisah tentang peperangan Tustur ya. Jadi kesatria kita ini masih terus merindukan cita-cita yang tinggi, yaitu mati syahid di jalan Allah SWT hingga tiba saat penaklukan Tustur di negeri Persia. Jadi Yamamah sudah selesai, Musailamah al-Kadzdzab sudah terbunuh. Setelah itu ya diperangi lagi Aswad al-Unsi, ini ada kisah sendiri. Kemudian setelah habis semuanya dalam 1 tahun fitnah itu, 1 tahun keduanya Abu Bakar mulai menyusun pasukan untuk ekspansi Islam, mengirim pasukan. Di antaranya beliau sudah bentuk pasukan untuk menyerang ya, membebaskan Palestina pada saat itu, menyerang negeri Syam. Tapi beliau meninggal pada saat itu, belum berhasil menyelesaikan itu, maka Umar bin Khattab melanjutkan penyerangan tersebut. Nah di situ ada penyerangan di zaman Umar bin Khattab ini terjadi ya, setelah meninggal Abu Bakar tahun 13, Umar bin Khattab menyusun pasukan kecil-kecil semuanya menyisir rata Jazirah Arab, menyempurnakan kemenangan. Kemudian tahun 15 beliau mulai mengutus pasukan untuk melanjutkan misinya Abu Bakar menaklukkan negeri Syam, utara Jazirah Arab. Dan itu berhasil dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian tahun 16 beliau mengutus pasukan ya, itu untuk menaklukkan Persia. Jadi negeri Syam itu utara Jazirah Arab di bagian atas ya.
Kemudian di daerah timurnya Jazirah Arab, itu Persia, Irak, Iran, Afghanistan, ya ini wilayah Rusia umumnya. Yang sekarang wilayah Rusia itu adalah Persia. Itu yang besar sekali wilayah kekuasaannya, dan diutuslah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di tahun 16 Hijriah dengan 30.000 pasukan. Nah, Al-Bara' ibn Malik ada dalam pasukan ini. Jadi dia tidak ikut yang negeri Syam, tapi dia ikut ke negeri Persia. Kemudian tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Amr bin As yang telah memohon kepada beliau, mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kenapa kita tidak utus pasukan ke Mesir untuk taklukkan Afrika? Maka diutuslah tahun 20 Hijriah dan berhasil Amr bin As menaklukkan, dan Afrika Utara terbuka pada saat itu, atau wilayah baratnya Jazirah Arab. Jadi timur sudah takluk, kemudian utara takluk, dan juga daerah baratnya takluk, tepatnya Afrika Utara. Mesir terbuka adalah Tunis, Jazair, Maroko. Setelah itu beberapa wilayah Afrika lainnya. Nah, kita sekarang sedang membahas tentang peperangan Persia. Ini ceritanya panjang sekali, ya. Tapi saya ringkaskan saja, ya. Sa'ad bin Waqqas berhasil mengalahkan pasukan dengan 30.000 orang, mengalahkan 250.000 pasukan Persia. 250.000. Jadi ini luar biasa besarnya, ya. Bisa 90%, ya, lebih banyak dari jumlah umat Islam, tapi berhasil mengalahkan. Karena dalam pasukan Muslim itu semuanya berharap mati syahid. Itu simbolnya. Maka kalahlah pasukan ini. Lalu pasukan Persia yang banyak yang kocar-kacir melarikan diri karena wilayah Persia sangat luas pada saat itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada pasukannya, kalau kalian sudah menguasai wilayah, udah sebarkan saja Islam di situ, ya. Dan kalau pimpinannya mereka minta perdamaian, tulislah perdamaian. Ada satu pimpinan mereka namanya Hurmuzan. Ya, tentu ini kisahnya panjang sekali. Nah, satu waktu insya Allah nanti mungkin Allah mudahin kita ceritain. Tapi dia ini tulis kesepakatan damai dengan umat Islam supaya jangan terjadi penyerangan. Tapi dia berbohong. Dia berbohong saja. Dia susun pasukan, dia khianati lagi akadnya, gitu kan. Kemudian serang lagi umat Islam. Umat Islam lawan lagi, dikalahkan lagi dia. Tulis lagi perdamaian. Begitu terus dia lakukan. Sampai akhirnya dia terpukul mundur di sebuah benteng namanya Tustur. Nah, ini wilayah Tustur ini. Makanya kalau sebagian umat Islam yang kadang-kadang memotivasi diri mereka untuk mengenang peperangan Islam, pasti mereka akan mengatakan, dan ingatlah benteng-benteng Tustur. Karena Tustur ini berada di atas gunung, dikelilingi dengan benteng-benteng yang sangat kuat, dan mereka itu punya satu strategi perang yang sangat unik. Ya. Jadi mereka suka siapin cairan-cairan panas yang mereka buat banyak sekali. Setiap kali orang kalau mendekati benteng mereka, karena mereka tinggi, kalau sudah mulai ada yang manjat, maka disiramin itu. Mereka juga punya besi, yang besi itu sengaja dipanggang, dipanasin gitu, sampai, dan dia seperti kail yang tajam, itu sampai memerah, dan ada rantai yang panjang mereka turunkan ke bawah, untuk mereka ayun-ayunkan, itu kalau kena ke badan orang melengket badannya, dan umumnya mati karena panasnya lagi memerah besi itu gitu. Nah, pada saat itu, pada saat di benteng Tustur ini, mereka merasa terdesak dan umat Islam sudah banyak yang mau naik benteng, maka mereka turunkan besi-besi itu. Salah satu yang kena besi ini Anas, melekat pada dia. Nah, ini disebutkan kisahnya di sini. Bagaimana Al-Bara' menyelamatkan saudaranya. Jadi waktu Anas bin Malik mendekat ingin naik benteng, diturunkan besi itu dan diayunkan oleh beberapa orang. Itu cukup berat. Kalau melengket di tubuh karena dia membara, maka langsung melengket, tidak bisa lepas. Ya. Maka Al-Bara' ibn Azib waktu lihat saudaranya, dia langsung datang dan dia berusaha melepaskan saudaranya dari besi yang sedang melekat itu. Sampai-sampai saking panasnya itu, dan dia tarik terus badan saudaranya sampai lepas. Seluruh daging di tangannya itu hilang, tinggal tulangnya aja. Itu disebutkan dalam riwayat, dalam perang Tustur. Dan di sini nanti dia akan mati syahid tentunya. Nanti kisahnya disebutkan di halaman 361 ya. Kesatria kita ini masih terus merindukan cita-cita yang tinggi, yaitu mati syahid di jalan Allah, hingga tiba saat penaklukan Tustur di negeri Persia. Bangsa Persia telah bertahan di salah satu benteng yang dilapisi batu pualam. Lalu kaum muslimin mengepung dan memblokir mereka ibarat gelang yang mengelilingi pergelangan tangan. Tak kala pengepungan sudah semakin lama dan tekanan semakin berat dirasakan oleh bangsa Persia, mereka mulai mengulurkan dari atas dinding benteng rantai-rantai besi yang digantungkan di ujungnya besi berujung bengkok, atau dalam kurung seperti pancing, terbuat dari baja yang dipanggang dengan api hingga menjadi lebih panas dari bara api. Rantai-rantai itu mengenai jasad kaum muslimin hingga mereka menancap padanya. Lalu pasukan musuh menariknya ke atas sehingga yang terkena rantai tersebut pasti mati atau sakarat.
Salah satu besi berujung bengkok ini berhasil mengait Anas ibn Malik, saudara Al-Bara ibn Malik. Segitu Al-Bara melihatnya, ia langsung melompat ke dinding benteng itu dan memegang rantai itu dan membawa saudaranya. Lalu mulai membuka besi berujung bengkok itu itu untuk mengeluarkannya dari jasad Anas. Hal itu membuat tangannya hangus dan berasap, namun ia tidak mempedulikannya hingga berhasil menyelamatkan saudaranya. Lalu ia menjatuhkan diri ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang saja, tidak berdaging. Baik, sebagai penutupnya sekarang, Al-Bara bersumpah dengan nama Robnya, lalu dia dikaruniakan atau Allah mengaruniakannya gugur sebagai syahid. Di samping Al-Bara ibn Malik merupakan ahli kuda yang tidak diragukan lagi kepiawaiannya, ia juga merupakan orang yang bertakwa, pemilik hati yang bersih dan perasaan yang bening, serta tidak pernah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita terbesarnya adalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gugur sebagai syahid, karena ia tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para syuhada. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 169, "Bal ahya'un rabbihim yurzaqun." Orang-orang mati syahid itu mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Jadi alangkah indahnya hidup di sisi Sang Raja yang maha berkuasa. Alangkah tingginya kedudukan yang tidak dapat ditakar itu. Tak kala perang berlangsung dengan sengit dan musuh berjuang mati-matian, sementara hati naik menyesat sampai ke tenggorokan. Ini kata penulis ya. Berkatalah sebagian kaum muslimin kepada Al-Bara, "Wahai Al-Bara, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa andai kata engkau bersumpah dengan nama Allah, pasti dia Allah akan mengabulkan doamu." Lalu ia pun bersumpah dengan nama Allah seraya berucap, "Aku bersumpah dengan namamu ya Rabbi, bahwa engkau akan memberikan kepada kami bahu-bahu mereka." Maksudnya engkau akan membuat mereka menjadi tawanan kami dan kami menang. Kemudian kedua pasukan bertemu di terowongan As-Sus namanya. Lalu musuh berhasil memukul mundur kaum muslimin. Maka berkata lagi kaum muslimin, "Wahai Al-Bara, bersumpahlah lagi dengan nama Rabbmu." Lalu ia pun mengatakan, "Aku bersumpah dengan namamu ya Rabb, bahwa engkau akan memberikan kepada kami bahu-bahu mereka." Tapi di sini dia tambahkan dengan doa dia, "Dan mempertemukanku dengan Nabiku Muhammad SAW, maksudnya matikan aku syahid." Maka mereka pun diberikan bahu-bahu musuh mereka dan akhirnya Al-Bara pun mati syahid. Nah, ini akhir daripada kisah kaum muslimin mengalahkan pada saat itu terakhir kekuatan Persia, dikenal dengan benteng Tustur. Sebagaimana saya katakan tadi cukup panjang ya kisahnya tentang masalah itu. Dan juga ada kisah tentang Hurmuzan ini ya, pemimpin yang berkhianat ini. Setelah takluk dan terbunuh Al-Bara ibn Azib, maka Hurmuzan tertawan, benteng mereka dikuasai, dan akhirnya pada saat itu Hurmuzan dibawa ke Madinah. Dan terjadi kisah panjang, saya ringkaskan. Waktu itu Umar bin Khattab lagi istirahat di samping masjid, ya, dan dia cuma tidur di atas sebuah sehelai kain atau ada kayu tongkat yang dia pakai radhiyallahu anhu. Maka sampailah pada saat itu di Madinah, ditawan Hurmuzan ini karena dia berapa kali berkhianat dan akhirnya dikalahkan oleh muslimin. Pada saat itu disuruh dia oleh beberapa sahabat, ya, di antaranya Anas bin Malik sendiri, karena Al-Bara sudah wafat, Anas bin Malik saudaranya berhasil masih hidup, kemudian mengatakan, "Pakailah bajumu," disuruh pakai baju kebesarannya. Bagaimana dia di Persia, dipakailah baju kebesarannya itu, kemudian dihadapkan kepada Umar. Mereka cari-cari Umar, nggak ada. Maka ada satu anak kecil datang mengatakan, "Apakah kalian cari Amir Mukminin?" Kata mereka, "Iya." Kata pasukan muslim ini. Kata anak kecil ini, "Amir Mukminin sedang tidur di sebelah masjid." Di luar masjid, bukan di masjid, di luar masjid. Dengan bersandarkan tongkat beliau gitu. Maka mendekatlah semua muslimin, tapi karena lihat Umar tidur mereka semua diam. Hanya karena ributnya anak-anak, Umar bin Khattab tidak tahu waktu itu. Karena ributnya suara anak-anak, akhirnya Umar jadi kaget. Gitu. Maka Umar mengatakan, "Ada apa?" Kata mereka, wahai Rasulullah, inilah Hurmuzan, sang pengkhianat. Maka Umar tiba-tiba marah pada saat itu. Lalu mengatakan, "Apa yang membuatmu berkhianat sekian kali? Buat perdamaian tapi pura-pura." Gitu kan? Dia mengatakan, "Saya tidak akan menjawab apa-apa sampai ya saya diberikan air minum." Kata Umar, "Berikan dia air minum. Dan jangan bunuh dia, jangan hukum mati dia kalau dia dalam keadaan haus." Ya. Maka dikasihlah air. Lalu kemudian tangannya gemetar. Kemudian pada saat itu Umar mengatakan, "Ada apa denganmu?" Dia mengatakan, "Saya takut anda bunuh saya sebelum saya minum air ini." Kata Umar, "Tidak, kau aman sampai kau minum air ini." Perhatikan ya. Rupanya Hurmuzan ini tahu benar umat Islam itu akan selalu berpegang pada akad mereka.
Apa yang sudah diucapkan itu pasti komitmen dipegang. Kecuali maksiat akan ditinggalkan. Waktu Umar bilang, kau akan aman sampai kau minum air ini, maka Hurmuzan tuang air itu. Dia enggak minum. Kata Umar, datangkan air lagi buat dia, supaya dia tidak haus. Dia bilang, saya tidak mau minum. Tadi saya ambil air itu hanya untuk supaya dapat jaminan saya tidak dibunuh. Kata Umar, kau telah berdusta, saya akan membunuhmu. Gitu kan? Kata dia, tapi anda menjamin saya tidak dibunuh sampai minum air. Air ini saya tidak minum. Dan tidak mungkin diambil sudah di tanah. Maka kata Umar, saya akan membunuhmu. Kata Anas bin Malik, ya Amir Mu'minin. Dia benar. Ini bayangkan Anas bin Malik ini pasukan biasa muslim. Tapi dia mengatakan pada raja muslim. Ya Amir Mu'minin, dia benar. Kata Anas, anda memberikan jaminan. Kata Umar, bagaimana saya bisa kasih jaminan pembunuh saudaramu Al-Bara'? Al-Bara' mati kan? Di pasukannya dia. Kata dia, anda berkata Amir Mu'minin, bahwasanya engkau aman sampai kau minum air itu, dan dia tidak minum airnya, gitu kan? Maka kata Umar, sungguh kau telah berdusta dan berkhianat berulang-ulang kali. Maka waktu itu Umar berniat untuk suruh membunuh, lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Hurmuzan gitu. Nah gara-gara dia masuk Islam, akhirnya Umar berbalik. Subhanallah, lihat bagaimana umat Islam bermuamalah. Tadi ini orang membuat emosi luar biasa gitu kan. Tapi karena dia sudah masuk Islam, Umar suruh ambil uang 2000 dirham kasih ke dia. Hidup sebagai seorang muslim akhirnya. Gitu kan. Tapi ini akhir kisah daripada tadi Hurmuzan itu.